Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junior Marcelino Pola dari Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Video ini saya akan mendemonstrasikan proyek PubSub log agregator terdistribusi. Sistem ini dibangun menggunakan Python, Fast API, PostgreSQL, Redis, dan Docker Compose. Tujuan utama sistem ini itu untuk menerima event dari publisher, menyimpan event unik, menolak event duplikat, mencatat audio log, dan menampilkan statistik melalui endpoint API. Fokus utama proyek ini adalah idempotent, consumer duplication, deduplication, serta transaksi dan kontrol konkurensi. Oke, secara singkat, sistem ini menggunakan konsep publish subscribe. Publisher berperan sebagai pengirim event, lalu agregator itu berperan sebagai penerima dan pemproses event. Dalam sistem terdistribusi ini, event bisa dikirim lebih dari satu kali karena retry, timeout, atau gangguan jaringan. Karena kondisi ini disebut namanya at least once delivery. Karena itu, agregator harus bersifat idempotent. Artinya jika event yang sama dikirim berkali-kali, sistemnya itu hanya memproses satu kali. Deduplication digunakan menggunakan kombinasi topik dan event ID. Jika kombinasi tersebut sudah ada di database, event dianggap duplikat dan tidak disimpan ulang. Oke, kita masuk ke arsitektur sistem. Ini terdiri dari service utama. Yang pertama itu ada publisher, lalu ada agregator, lalu ada Postgres, lalu ada Redis. Publisher yaitu simulator yang mengirim event ke agregator. Publisher juga mengirim event duplikat untuk menguji idempotensi. Lalu agregator itu service fast API yang menyediakan endpoint seperti publish batch, event, start, audit, hold. Terus Postgres ini digunakan sebagai database persisten untuk menyimpan event unik, audio log, outbox, dan statistik. Lalu ada Redis sebagai broker internal atau service pendukung dalam jaringan Docker Compose. Oke, kita masuk ke alurnya. Alur sistemnya itu dimulai dari publisher yang membuat event dalam format JSON. Event memiliki topik, event ID, timestamp, source, dan payload. Event dikirim agregator melalui endpoint publish atau publish batch. Setelah diterima, agregator memvalidasi data menggunakan Pydantic. Jika data valid, agregator memproses event ke PostgreSQL menggunakan transaksi. Di database, sistem mencoba melakukan insert event. Jika event belum ada, event disimpan sebagai event baru. Jika event sudah ada, PostgreSQL mendeteksi konflik melalui unique constraint. Lalu event dianggap duplikat. Dengan cara ini, event yang sama tidak diproses dua kali atau dikirim berulang. Oke, masuk ke struktur foldernya. Di sini ada agregator, publisher, init, test. Agregator itu kode API utama seperti main PY, database PY, skema PY. Lalu folder publisher itu berisi simulator pengirim event. Kalau ini DB itu berisi script SQL untuk membuat tabel database. Lalu folder test ini berfungsi pengujian seperti test skema, deduplication, currency persistent, dan stress test. Lalu Docker Compose YML ini digunakan untuk menjalankan semua service secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap build dan menjalankan seluruh service menggunakan Docker Compose. Oke, di sini saya akan melakukan build dulu. Oke, setelah di build
Jadi build di sini tuh untuk membangun ulang image aggregator dan publisher lalu dijalankan seluruh kontainer di background. Service yang dijalankan adalah PostgreSQL, Redis, aggregator, dan publisher. Untuk startup penting karena aggregator membutuhkan database dan publisher membutuhkan aggregator. Karena itu hal check dan depends on membantu memastikan service berjalan saat dependensi sudah siap. Lalu di sini saya akan mengecek status kontainer. Nah, di sini output Docker Compose menunjukkan service yang sedang berjalan, statusnya dan port yang diekspos. Agregator biasanya diekspos ke port 8080 agar bisa diakses dari host melalui localhost 8080. PostgreSQL dan Redis berada dalam jaringan internal Compose sehingga tidak diperlukan akses langsung dari luar. Status healthy menunjukkan bahwa service tidak hanya hidup, tetapi juga siap digunakan. Ini penting karena dalam sistem terdistribusi, kontainer yang hidup belum tentu siap menerima request. Kemudian kita akan melakukan check health. Nah, endpoint health digunakan untuk memastikan agregator berjalan dan bisa menjangkau database. Jika respon menunjukkan status oke, berarti agregatornya sehat. Endpoint ini berfungsi sebagai readiness check. Service lain seperti publisher dapat menunggu agregator siap sebelum mulai mengirim event. Kemudian saya akan melakukan command log publisher. Nah, publisher itu otomatis mengirim sejumlah event ke agregator termasuk event unik dan event duplicate. Event duplicate sengaja dibuat untuk mensimulasikan at least once delivery dalam sistem nyata. Event bisa dikirim ulang karena retry atau timeout. Jika consumer tidak idempotent, event yang sama bisa diproses berkali-kali. Dalam sistem ini, event duplikat tetap diterima sebagai request tapi tidak disimpan ulang sebagai event unik. Selanjutnya kita akan melakukan demo duplication manual. Oke, di sini saya membuat Swagger UI dari REST API. Swagger UI dibuat otomatis berdasarkan endpoint yang ada di aplikasi. Endpoint yang tersedia antara lain help, publish batch, event, start, audit. Swagger UI berguna untuk dokumentasi API dan testing manual. Dalam demo ini, saya tetap menggunakan terminal agar request dan outputnya bisa kelihatan jelas lah. Oke, lanjut kita masuk ke publish event pertama. Oke, pada bagian ini saya membuat satu event manual dengan topik sistem order dan event ID order demo 101. Field topik digunakan untuk sebagai kategori event, sedangkan event ID digunakan sebagai identitas unique event. Karena event ini pertama kali dikirim, sistem mengembalikan accepted 1. Artinya event diterima sebagai event baru dan berhasil disimpan ke table events. Field duplicate 0 menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi pada request ini, sedangkan error 0 berarti request berhasil proses tanpa error. Oke, selanjutnya kita akan melakukan publish event yang sama. Hasilnya accepted 0 dan duplicate 1 menunjukkan bahwa event tidak diproses ulang sebagai event baru. Inilah konsep idempotensi yang yaitu proses yang sama boleh dilakukan berkali-kali tapi hasilnya akhirnya tetap sama seperti dilakukan satu kali. Secara teknis database mendeteksi konflik pada kombinasi topik dan event ID. Lalu query on conflict do nothing mencegah row baru dibuat. Dengan cara ini retrieve dan publisher tidak menyebabkan data ganda. Selanjutnya saya akan melakukan cek audit log.
Di sini saya melihat audit log mencatat semua event yang masuk, baik event baru maupun event duplikat. Di sini juga terdapat event. Event itu hanya menyimpan event unik, sedangkan audit log mencatat seluruh percobaan request. Jadi jika event yang sama dikirim 2 kali, tabel event tetap satu data, tapi audit log bisa mencatat 2 aktivitas. Jika action bernilai accepted, artinya event baru diterima. Jika action bernilai duplicate, artinya event sudah pernah diproses sebelumnya. Selanjutnya kita akan memulai publish batch. Oke, selanjutnya kita akan melakukan publish batch. Nah, di batch Oke, di bagian ini saya mengirim batch berisi 3 event. 2 event unik menggunakan event ID auto batch 101 dan auto batch 102. Sedangkan 1 event mengulang auto batch 101. Karena ada 2 event unik dan 1 duplikat, output yang diharapkan pun adalah accepted 2, duplicate 1. Jika komen ini dijalankan lagi dengan event ID yang sama, hasilnya bisa menjadi accepted 0 dan duplicate 3. Itu bukti bahwa semua event tersebut sudah pernah diproses. Kemudian kita lanjut ke observability event dan stat. Oke, di sini ada endpoint event digunakan untuk melihat event unik yang tersimpan di database. Output endpoint ini tidak menampilkan semua request, melainkan hanya event yang benar-benar diproses sebagai event unik. Event duplikat tidak muncul 2 kali di endpoint event. Jika autobase 101 dikirim 2 kali, endpoint ini hanya menampilkan 1 data untuk event tersebut. Ini membuktikan bahwa deduplication bukan hanya terlihat dari respon API, tapi juga benar-benar mempengaruhi data yang tersimpan. Coba saya komen filter topiknya. Oke, dengan parameter topik saya bisa memfilter event berdasarkan kategori tertentu dalam arsitektur publish subscribe. Topik berfungsi sebagai kanal atau kategori pesan. Misalnya, topik sistem order digunakan untuk event order, sistem out digunakan untuk autentikasi, dan sistem payment untuk pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan melakukan get start. Oke, event start di sini digunakan untuk melihat ringkasan kondisi sistem. Field received menunjukkan total event yang diterima. Unique processed menunjukkan event unik yang disimpan, dan duplicate dropped menunjukkan duplikat yang ditolak. Field lain seperti error count, topics, uptime second, duplicate rate percent, dan lexicon second membantu observability. Dari sini kita bisa melihat error, data topik aktif, lama service berjalan, rasio duplikat, dan keterlambatan pemrosesan event. Hal yang paling penting dari start adalah konsistensi angka. Jika error count 0, maka nilai received harus sama dengan unique processed plus duplicate dropped. Oke, selanjutnya kita akan lakukan tes event tanpa event ID. Oke, di sini saya sudah membuat request invalid, yaitu event tanpa event ID. Field event ID wajib karena menjadi identitas utama untuk deduplication. Sistem harus menolak request ini seperti ini sebelum masuk ke database. Jika request tanpa event ID tetap disimpan, itu jadinya deduplication tidak bisa berjalan dengan benar.
Jika error muncul adalah body required, berarti body request kosong. Solusinya adalah kita cek ulang isi variabel invalid body sebelum dikirim. Selanjutnya kita akan mencoba tes topik berbasis spasi. Oke, pada tes ini saya mengirim topik yang mengandung spasi, tapi sebaiknya memiliki format yang konsisten, karena topik berperan sebagai nama kanal dalam sistem publish subscribe. Jika topik dibiarkan bebas mengandung spasi atau format tidak konsisten, sistem bisa sulit melakukan filtering, routing, dan monitoring. Jika sistem menolak topik dengan spasi, berarti validasi kostum berjalan dan data yang masuk tetap versi. Selanjutnya kita akan melakukan tes timestamp tidak valid. Oke, pada tes ini saya sengaja mengirim timestamp dengan format yang salah, yaitu 31/12/2024. Nih. Lalu sistem seharusnya menerima timestamp dalam format ISO 8601, contohnya 2025 tanggal 1 bulan 1 T000000Z. Validasi timestamp penting agar data waktu konsisten dan bisa digunakan untuk observability maupun analisis urutan event. Selanjutnya kita masuk ke tes konkurensi dan race condition. Oke, sebelum kita masuk ke tes konkurensi, saya akan membuka file untuk tes konkurensi. Pada bagian ini saya menunjukkan tes konkurensi. Tes ini penting karena duplication tidak cukup hanya diuji dalam request satu persatu. Sistem juga harus benar-benar saat banyak request masuk bersamaan dalam skenario nyata. Beberapa publisher atau worker bisa mengirim event yang sama pada waktu hampir bersamaan. Jika sistem tidak memiliki kontrol konkurensi yang benar, event yang sama bisa diproses lebih dari satu kali. Race condition dicegah dengan unique constraint database dan query insert on conflict do nothing. Database memastikan hanya satu transaksi yang berhasil membuat row baru untuk kombinasi topik dan event ID yang sama. Oke, kita akan menjalankan tes konkurensi. Oke, di sini saya menjalankan tes konkurrensi dengan ptest. Output akan di sini yang sudah ditunjukkan sini adalah peset. Tes yang paling penting adalah tes ketika banyak request mengirim event yang secara bersamaan. Hasil yang benar adalah hanya satu accepted, sedangkan sisanya duplicate. Tes lain biasanya memastikan bahwa event berbeda tetap diterima semua dan stat tetap konsisten. Jika semua tes peset, berarti sistem terbukti aman dari race condition melalui pengujian otomatis. Selanjutnya kita lihat log agregator saat konkurensi. Nah, setelah tes konkurensi sebelumnya, kita bisa melihat log agregator di sini. Log ini menunjukkan request yang masuk ke agregator. Jika lognya cukup detail, kita bisa melihat event tertentu itu hanya accepted sekali dan sisanya dianggap duplicate. Ini membuktikan bahwa kontrol konkurensi berjalan benar. Sistem tidak bergantung pada urutan request di aplikasi, tapi menyerahkan keputusan konflik ke database. Oke, kita masuk ke tes persistensi data. Oke, dalam tes persistensi data, kita catat start dulu sebelum restart.
Nah, pada bagian ini saya menguji persistensi data. Persistensi penting karena sistem distribusi harus tahan terhadap restart atau misalnya crash service. Sebelum restart, saya mencatat start terlebih dahulu. Nilai yang perlu diperhatikan adalah received, unique process, dan duplicate throughput. Dalam sistem ini, data disimpan di ProgSQL yang memakai name volume sehingga state penting tidak hanya berada di memori agregator. Oke, kemudian kita akan melakukan restart agregator. Oke, setelah di restart kita akan cek statusnya. Oke, selanjutnya kita akan cek health-nya. Nah, di sini saya melakukan yang sebelumnya melakukan restart pada service agregator, yang restart hanya pada aplikasi agregator bukan ProgSQL. Setelah restart saya ngecek juga tadi status kontainernya dengan Docker Compose PS yang mana agregator kembali berjalan dan statusnya healthy. Saya juga mengecek health untuk memastikan agregator sudah bisa menerima request dan tersambung kembali database. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi datanya masih ada. Lalu kita coba kirim ulang event lama. Nah, setelah kita restart sebelumnya, saya mengecek start lagi. Datanya tersedia karena disimpan di ProgSQL. Bukti yang lebih kuat adalah mengirim ulang event lama, yaitu event dengan event ID order demo 101 yang sebelumnya sudah pernah dikirim. Jika sistem mengembalikan duplikat 1 seperti yang ditunjukkan ini, berarti agregator masih mengenali event lama sebagai duplikat. Ini membuktikan bahwa duplikat store tidak hilang setelah restart. Selanjutnya kita melakukan stress test 20.000 event. Sebelumnya kita cek start lagi sebelum melakukan stress event. Oke, ini saya ngecek start itu agar bisa melihat kondisi sebelum dan sesudah beban besarnya bisa dibandingkan. Stress test digunakan untuk membuktikan bahwa sistem tetap stabil ketika menerima banyak event, termasuk event duplikat. Dalam stress test yang diperhatikan adalah total event, accepted, duplicate, error, throughput, dan apakah accounting sistem tetap benar. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan stress test. Oke, di sini saya menjalankan stress test menggunakan p-test. Opsi "-p"-nya itu membuat output lebih detail, sedangkan "-s" membuat print dari tes terlihat di terminal. Output yang perlu diperhatikan itu adalah total event, accepted, duplicate, error, waktu eksekusi, throughput, dan duplicate rate. Jika nilainya 0 dan accepted ditambah duplicate sesuai total event, berarti sistem tetap konsisten di bawah beban tinggi. Nah, di sini terlihat total eventnya 20.000, acceptednya 14.000, duplicate-nya 6.000. Dan throughput-nya itu 733 event per detik, duplicate rate-nya 30%. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ngecek start akhirnya. Oke, setelah stress test selesai, saya mengecek start akhir di sini. Bisa terlihat total event yang terima, total event unik yang diproses, jumlah duplikat yang ditolak, error count, daftar topik, uptime, duplicate rate, dan next second. Oke, yang paling penting adalah error count. Error count-nya itu tetap 0 dan hubungan received, unique processed plus duplicate throughput tetap benar. Oke,
Dari seluruh demo ini, sistem ini telah membuktikan idempotensi, deduplication, persisten transaksi database, concurrency control, observability, persisten data, dan kemampuan diuji dengan beban besar. Oke, dengan demikian dari saya. Maaf apabila ada salah. Sekian, terima kasih.